Halo, halo, halo. Ya, halo Pak. Oke, suara saya kedengaran nggak? Jelas? Kedengaran Pak. Halo Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Kedengaran atas Pak. kehadirannya. Kita sampai di pertemuan terakhir di analisa struktur. Hari ini kita akan melanjutkan. Jadi kemarin kita udah belajar mengenai faktor distribusi. Sekarang kita akan mengaplikasikan faktor distribusi itu momen primer ya. Terakhir kita di momen primer. Ini momen primer. Nanti endingnya kemana sih ini? Angka-angka ini endingnya kemana? Kita akan bahas di hari ini. Jadi momen-momen primer ini kita fungsinya adalah untuk menghitung berapa sih nilai-nilai gaya batang yang terjadi pada sebuah portal bangunan. Tuh. Nah, nanti outputnya berupa nilai momen yang hasilnya bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sih dimensi kolom yang akan kita rencanakan, berapa sih dimensi baloknya, berapa sih jumlah tulangannya, itu endingnya di situ. Jadi selain menggunakan program SAP secara manualnya, ya ini yang kita pelajari sekarang. Memang sulit, memang rumit gitu. Tapi ya mau gimana lagi, there's no other way. Ya. Gak ada cara lain, cuma ini aja yang tersedia. Kalau lewat aplikasi sih gampang, tinggal masukin input segala macam, masukin dimensinya, masukin bebannya, ketahuan. Tapi kan kita nggak tahu ini dari mana sih asal muasal dapat angka sekian itu. Oke. Terakhir kita membahas tentang momen primer. Saya harap, saya asumsikan semuanya sudah paham, saya sudah kerjain tugas juga. Sekarang kita akan lanjutkan menghitung faktor distribusi. Ya. Faktor distribusi momen. Jadi dari momen yang terjadi didistribusikan ke setiap elemen, ke setiap batang, entah itu kolom, entah itu balok. Nah, sekarang saya cuma sedikit refresh. Saya coba tanya salah satu. Muhammad Fajri, ada Muhammad Fajri? Ada Pak. Ada. Muhammad Fajri, saya mau tanya nih, Muhammad Fajri. Mau tanya nih. Ya. Kelihatan nih struktur di sini? Saya share. Pak. Kelihatan share yang saya tunjukkan? Halo? Kelihatan Pak. Nah, saya tanya. Di sini kita ngelihat ada titik 1 dan titik 2. Dari titik 1 ke 2 itu jenis strukturnya apa? Kolom atau balok? Kolom atau balok? Balok ya Pak. Balok. Kalau dari A ke 1, kolom apa balok? Dari A ke Dari 1. A ke 1. Kolom atau balok? Ayo, materi kita banyak hari ini. Kolom atau balok? Pilih aja. Kolom. Kolom ya. Jadi pada intinya, kalau kolom itu berdiri, misalkan kalau balok itu dia
data. Data. Oke. Nah, kita lihat. Silahkan di close Muhammad Fajri. Faktor distribusi momen atau FD dihitung untuk dapat menganalisa koefisien distribusi momen. Oke. Yang perlu kita perhatikan dalam menganalisa faktor distribusi momen adalah titik yang perlu kita tinjau. Titik yang perlu kita tinjau di sini adalah titik 1 dan 2. Titik yang perlu kita tinjau yaitu titik yang menghubungkan 2 atau lebih dari 1 elemen. 2 atau lebih, berarti minimal 2. Ya, 2 atau 3 elemen. Ini yang menghubungkan 2 elemen yaitu titik 1 dan titik 2. Seandainya ada satu titik lagi yang menghubungkan 2 elemen yaitu titik tinjau. Tapi yang pada contoh soal di sini yang perlu kita tinjau adalah titik 1 dan 2. Oke, next. Sekarang kita tinjau dulu pada titik 1. Titik 1. Titik 1 adalah titik yang ini. Saya coba geser. Oh, di sini udah ada ya. Titik 1 adalah titik yang pojokan sini. Ini adalah titik 1. Nah, di titik 1 ada berapa elemen yang terhubung pada titik 1? Coba saya tanya siapa ya di sini? Risma Nurfalah ada? Risma Nurfalah ada? Halo? Risma Nurfalah ada? Ada Risma Nurfalah? Nggak ada? Muhammad Alfian ada? Muhammad Alfian? Muhammad Alfian ada? Ya Pak. Oke, Muhammad Alfian. Saya mau tanya nih, di titik 1 ini, yang saya buletin ini. Ada berapa elemen yang terhubung pada titik 1? Ada 2 Pak. 2. Elemen apa aja? A ke 1, 1 ke 2. A ke 1 dan 1 ke 2. Oke. Terima kasih Muhammad Alfian. Oke. So ya, jadi pada titik 1 ada 2 elemen. Yang pertama A ke 1 atau 1 ke A dan 1 ke 2. Oke. Nah, karena ada 2 elemen berarti ada 2 faktor distribusi momen. Yaitu faktor distribusi 1 ke A dan faktor distribusi 1 ke 2. Oke. Pada titik 2 atau di sini diasumsikan sebagai tumpuan jepit. Karena titik 2 merupakan sambungan terhadap 2 elemen. Rumus faktor distribusi untuk titik sambungan yang terhubung dengan tumpuan jepit yang lain bernilai 4 EI per L. Jadi, rumus faktor distribusi untuk titik sambungan yang terhubung dengan tumpuan jepit adalah 4 EI per L. Di mana L merupakan panjang dari elemen yang sedang dianalisa. Oke, sekarang kita kita tentukan nilai faktor distribusi. Oke, berarti misal kita menghitung
kita menganalisa faktor distribusi 1 ke A. 1 ke A. Ini satunya adalah titik simpul, A-nya adalah tumpuan jepit yang ada di bawah. Nah, diketahui panjangnya, L-nya adalah 4. Oke. Kita L sama dengan 4, yaitu panjang A ke 1. Nah, kebetulan sekali pada FD12 nilai L-nya 4 juga. 1 ke 2 nilainya berapa di sini? 1 ke 2? Abdul Malik, elemen 1 ke 2 panjangnya berapa? 4 juga ya. 4. Oke. Karena elemen 1, 2 memiliki panjang 4 meter juga, yaitu 2 ditambah 2. Oke. Maka pada faktor distribusi 1 ke A, ya, berarti 4 dikali 2 EI per L. 2 EI-nya dari mana? Nah, ini 2 EI dari 2 EI-nya dari ini 2 EI. Nah, EI itu E-nya adalah elastisitas dan I-nya adalah inersia. Nah, kita lihat untuk menghitung nilai faktor distribusi adalah 4 EI per L. Nah, di sini ternyata pada FD1A adalah 2 EI. Nah, 4 kali 2 EI per L. Maka faktor distribusi pada 1 ke A adalah 4 kali 2 EI per L. L-nya adalah 4. Jadi di sini adalah 8 EI per 4. Oke. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dibagi 4, 2. Berarti hasilnya faktor distribusi pada 2 EI, pada 1 ke A adalah 2 EI, yaitu 8 per 4 EI. Nah, sedangkan pada faktor distribusi 1 ke 2, kita balik lagi 4 EI per L. EI-nya berapa? Oh, EI-nya cuma 1. Berarti 4 EI per L. L-nya berapa? Oh, 4. Berarti 4 EI per 4. 4 dibagi 4, 1. Jadi 1 EI. Berarti total faktor distribusi pada titik 1 adalah faktor distribusi 1A ditambah faktor distribusi 1 ke 2. Berarti 2 EI, saya kasih panah lagi, 2 EI ya, ditambah EI. Ya, nah, berarti total faktor distribusi pada titik 1 adalah 3 EI. Yaitu 2 EI ditambah EI. Nah, E-nya adalah elastisitas dan I-nya adalah inersia. Oke. Nah, ketahuan berarti total faktor distribusi pada titik 1 adalah 3 EI. Oke. Next, kita lanjutkan pada titik 2. Ya. Kita lanjutkan pada titik 2. Pada titik 2, ada berapa elemen di sini? Coba saya tanya. Harfiantoro ada? Aduh, ada Pak. Harfiantoro. Nah, saya tanya nih, pada titik 2, ada berapa elemen yang terhubung? Sebentar Pak, sebentar. Saya putar layar dulu. Udah, gimana Pak? Pada titik 2, saya buletin di sini ya. Oke. Pada titik 2, ada berapa elemen yang terhubung pada titik 2? 3 Pak. 3. Apa aja?
elemen antara 1.1.2.2.C sama .2.B. Oke, terima kasih Arvianto. Itu ya. Sami-sami, Pak. Jadi pada titik 2 ini ada 3 buah elemen. Ada 3 elemen yang terhubung, yaitu 1, 2, 2B, dan 2C. Pada titik 2 terdapat 3 faktor distribusi, yaitu, faktor distribusi itu arahnya selalu berawal dari titik simpul. Ya, berarti faktor distribusi 2 ke 1, faktor distribusi 2 ke B, dan faktor distribusi 2 ke C. Sehingga kita perlu menganalisa ketiga faktor distribusi. Pada FD 2 ke 1 dan 2 ke B, ya, sama statusnya tadi, ada tumpuan jepit. Nah, tumpuan 1 juga diasumsikan sebagai tumpuan jepit karena menghubungkan 2 elemen. Sedangkan pada titik C, kita ketahui tumpuan apa nih titik C? Titik C tumpuan apa nih? Titik C tumpuan apa ini? Ini ada relawan. Tumpuan sendi. Sendi ya. Sendi, Pak. Oke, berarti pada titik 2B dan 21, FD 2B dan FD 21 berlaku 4 EI per L. Karena titik 2 terhubung dengan tumpuan jepit di titik 1 dan titik 2. Oke. Sedangkan faktor distribusi 2 ke C, rumus yang digunakan adalah 3 EI per L. Karena titik C merupakan tumpuan. Oke, ini Anda ikuti aja kenapa 3 EI, kenapa 4 EI. Sudah rumus. Ikutin aja. Kalau jepit berarti 4 EI, kalau sendi berarti 3 EI. Berarti FD 2 ke 1, faktor distribusi 2 ke 1. Di sini lihat kekakuannya adalah EI. Oke, berarti faktor distribusinya adalah 4 EI per L. L-nya berapa? FD 21 L-nya berapa? FD 21 L-nya berapa? Jadi saya sudah sebut. Muhammad Alfian. Ada Muhammad Alfian? Ya, Pak. Oke. FD 2 ke 1 L-nya berapa? 4. Lihat di sini. 2 ke 1, 4. Oke, berarti di sini 4 EI per L. L-nya 4. 4 EI dibagi 4 sama dengan EI. Sedangkan FD 2B. 2B. 2B L-nya berapa? 2B L-nya 2. 4, Pak. L-nya 2. L-nya berapa? 2 ke B. L-nya berapa? 2, Pak. Lihat lagi gambarnya. 2 ya. Berarti L-nya adalah 2. Nah, kita lihat 2B, kekakuannya adalah 2 EI. Kita tulis di sini 2 EI. Berarti 4 dikali 2 EI per L. L-nya berapa? 2. 2. Berarti 4 dikali 2 berapa? 8. 8. Berarti 8 EI per 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. 4. Berarti 4 EI. Oke. Lalu FD 2C. Kita rumusnya adalah 3 EI per L. Lihat kekakuannya EI doang, nggak pakai yang kedua. Berarti 3 EI per L. L-nya berapa nih? Dari 2 ke C, Muhammad Alfian? 5, Pak. 5. Berarti 3 EI per L. 3 EI per 5. 3 dibagi 5 berapa? 0,6. 0,6. Ya. Nah, sekarang kita cari. Berarti total faktor distribusi pada titik 2 adalah FD 21 ditambah FD 2B ditambah FD 2C. Ya. Berarti di sini tinggal kita tambahkan
FD21-nya EI, kita masukkan. FD2B-nya adalah 4 EI, kita masukkan. 4 EI. Oke, dan yang terakhir FD2C 0,6 EI. Ya, yang terakhir 0,6 EI. Nah, berarti 1 EI, ini FD21, EI-nya cuma 1. 1 EI ditambah 4 EI ditambah 0,6 EI. Berarti totalnya adalah berapa? 5,6. Nah, setelah kita ketahui faktor distribusinya, langkah kedua kita mencari nilai koefisien distribusi. Ya. Kita lihat ini. Menghitung koefisien distribusi. Langkah selanjutnya kita perlu menghitung nilai koefisien distribusi. Kita simbolkan dengan nilai gamma. Ya, di mana rumusnya hanya dengan membagi faktor distribusi momen terhadap total faktor distribusi pada masing-masing titik. Oke, berarti faktor distribusi 1A untuk mencari koefisien distribusi atau gamma pada 1A adalah FD1A dibagi dengan total FD pada titik 1. Kita lihat FD1A. FD1A berapa? FD1A. Oke. FD1A adalah 2 EI. Oke, sementara total faktor distribusi adalah 3 EI. Berarti nilai koefisiennya adalah faktor distribusi 1A dibagi dengan total faktor distribusi pada titik 1. Oke, berarti FD1A 2 EI dibagi dengan 3 EI. 2 EI ini adalah faktor distribusi 1A. 2 EI, sedangkan 3 EI adalah total faktor distribusi pada titik 1. Ya. Jadi berapa sih nilai faktor distribusi pada 1A? Kita hitung dulu berapa faktor distribusi pada 1A dibagikan dengan total faktor distribusi pada titik 1. Oke, berarti di sini ketahuan 2 EI per 3 EI. Atau 2 per 3 sama dengan 0,6. Lalu untuk koefisien distribusi pada atau gamma 12 yaitu FD12 kita lihat di sini FD12 EI 1 EI dibagikan dengan total FD pada titik 1 ya, berarti 1 per 3 atau 0,333 sekian. Sama pada titik 2 juga. Untuk mencari faktor distribusi 2 ke 1. Oke, berarti kita harus cari dulu berapa nilai faktor distribusi FD21. FD21 adalah nilai EI. Ya, dibagikan dengan total FD pada titik 2. Total FD pada titik 2 adalah 5,6. Ya, berarti koefisien distribusi pada gamma 21 adalah PI per 5,6. Atau 1 dibagi 5,6. Atau 0,178. Oke, selanjutnya sama untuk gamma 2B. Berarti faktor distribusi 2B dibagi total faktor distribusi pada titik 2.
Berarti kita lihat untuk FD2B-nya berapa? FD2B 4 EI. Berarti 4 EI dibagi 5,6. Hasilnya 0,7. Oke, 2C juga sama. FD2C 0,6 EI dibagikan dengan 5,6 EI. Hasilnya 0,1. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pusing? Udah, ini sederhana. Kita belum ke tabel cross. Yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Soalnya pusing. Nggak ada pertanyaan, nggak paham, nggak tahu, belum ada yang tanya. Beda-bedanya tipis juga. Oke. Sekarang kita mulai membuat tabel cross. Ya. Kita membuat tabel distribusi momen atau tabel cross. Oke. Pertama, ya, kita tentukan dulu titik-titik yang ada atau titik-titik simpul yang terjadi. Oke. Nah, di sini titik simpul yang kita tinjau adalah titik simpul yang berlaku tumpuan jepit, ya. Yang tumpuan sendi kita abaikan dulu. Ya, pertama pada titik dan elemen kita bisa lihat titik yang kita cantumkan adalah titik yang merupakan tumpuan jepit atau titik yang merupakan sambungan karena setiap sambungan dianggap tumpuan jepit. Ya, di sini tumpuan jepitnya ada berapa? Ada 2. Ada dua. A dan B, ya. A dan B kita tulis di sini. Oke. Nah, titik yang kita cantumkan adalah titik yang merupakan tumpuan jepit atau titik yang merupakan sambungan karena sambungan dianggap tumpuan jepit. Ya, berarti titik selain tumpuan jepit, berarti apalagi yang bisa kita cantumkan di sini? Ada titik 1 dan titik 2. Ya, berarti A, 1, 2, dan B. C-nya tidak kita cantumkan, soalnya dia tumpuannya sendi. Oke. Kedua, kita buat baris yang kedua berupa elemen. Elemen-elemen adalah elemen yang terhubung dengan titik simpul yang kita sudah cantumkan. Kedua, pada bagian elemen, contoh di atas, ada elemen A1 dan 1A. Kenapa dibedakan? Maksudnya, untuk membedakan momen yang terjadi pada titik A, yaitu di kolom elemen A1, merupakan hasil transfer dari momen yang ada di titik 1. Kita tuliskan dalam kolom A1, 1A sebesar setengah. Oke, berarti kita cantumkan dulu. Pada titik A, di sini ada pada titik A, di sini ada elemen apa ini? A? Elemen apa ini pada titik A1? Oke. Lalu geser ke titik 1. Ada elemen apa aja di sini? Siap elemen 1, 2. 1A dan 1, 2. 1, 2. Itu. Nah, lalu kita geser ke titik 2. Berarti ada elemen apa aja? 2, 1, 2B, 2B dan 2B 2C. dan 2C. 2C. Lalu titik B terakhir. Berarti ada B ke 2. Ya, B kedua. Oke. Oke, udah selesai ya. Berarti untuk kolom yang atasnya, headernya sudah selesai. Momen yang ada pada kolom M1A akan ditransfer sebesar 50% atau setengahnya ke titik A. Momen yang terjadi pada 1A atau di sini akan ditransfer sebesar 50% ke titik A yang bereaksi momen berupa MA1.
MA1 adalah momen 1A per 2. Oke. Maka kita dapat rumuskan M1A sama dengan setengah M1A. Sorry, M ini kebalik berarti M A1. A1 sama dengan setengah dari M1A. Sehingga pada titik A ada elemen A1, titik 1 ada elemen 1A, dan 1, 2. Oke, pusing kalau dibaca, kita langsung ke tabel. Oke, ketiga. Buat baris untuk koefisien distribusi. Koefisien distribusinya kita masukkan ke bawah elemen. Buat baris untuk koefisien distribusi atau gamma pada titik 1 dan 2. Sesuaikan dengan angka yang kita hitung sebelumnya dengan memasukkan tanda minus. Jadi si koefisien distribusinya kita tandai sebagai min. Maksudnya untuk mengubah momen-momen primer yang telah kita hitung menjadi momen reaksi. Oke, berarti M1A-nya kita sudah ketahuan tadi berapa ya? Nah, di sini saya cantumkan nggak ya? Saya cantumkan dulu. Nah, di titik 1 nah 1A setelah kita hitung, sebelum ke 1A, nah koefisien distribusi pada A1 dan B2 kita buat angka 0 ya. Oke. Untuk kolom titik A dan titik B dimasukkan dengan nilai 0 ya. Jadi koefisien distribusi pada A1 dan B kita masukkan dulu angka 0. Nah, kita mulai masukkan koefisien distribusi pada 1A, 12, 21, 2C dan 2B. 1A setelah kita hitung hasilnya adalah 0,667. Kita masukkan ke sini. 0,667. Masukkan. Oke. Sama 12 juga kita masukkan 0,333. Kita masukkan juga faktor distribusi 12 0,1786. Kita masukkan 2C 0,7143 dan terakhir kita masukkan 2B 0,7146. 71 mana? M2C. Oh, M2C di sini. 7143 di sini. Oke. 221, 2C, 2B. Kita masukkan. Keempat, kita buat baris untuk momen primer. Jadi di bawah nilai gamma kita masukkan momen primer yang terjadi. Momen primer sudah kita hitung sebelumnya di slide beberapa ya. Minggu kemarin udah kita hitung nilai momen primer. Nah ini ya, ini adalah momen primer. Oke. Momen primer ada di slide nomor 6. Anda bisa cek di slideshow. Ini sudah tersinkron. Momen primer pada 1A adalah 0.
momen primer pada elemen A1 dan 1A adalah 0. Kita cek benar kan 0? Karena nggak Momen ada primer beban. 1A, momen primer pada 1A dan A1 adalah 0. Silahkan Anda cek di slide nomor 5. Sedangkan momen primer pada 12 dan 21 adalah 125 dan min 275. Oke, kita masukkan di sini. Nah, berarti pada titik 12 125. Ya, 125 sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. 125. Sedangkan pada elemen 21 adalah minus 275. Kita masukkan di sini. Momen 2 ke 1 minus 275. Oke. Next 937. Atau yang 2C. 2C berapa? Kita lihat buka slide nomor 6. Gak ada. Gak ada. Nah ini. M2C. Ada slide di nomor 8. M2C adalah 937,5. Kita masukkan di sini. (937,5). Oke, sementara di titik 2B-nya, titik 2B di sini nggak ada, titik B2 0 juga. Ya, 0. Oke. Nah, keempat kita buat momen primer dan masukkan nilainya sesuai nilai yang sudah kita hitung pada momen primer. Oke. Next, keempat, ini langkah ke-5. Waduh, berantakan. Nah, langkah ke-5, kita mulai memasukkan perhitungan metode cross, di mana pada baris selanjutnya, setelah kita memasukkan momen primer, kita perlu menghitung dengan cara rumus bagan. Oke. Ya. Untuk menghitung, ya, kita mulai di titik A. Titik A masukkan angka 0 karena momen primer M1A bernilai 0. Oke, kita buat 4 angka di belakang koma. Lalu kita geser ke titik 1. Lihat, geser ke titik 1. Untuk kolom 1A, ya, titik 1. Nah, berarti kita lihat di sini ada nilai min 83,3375. Kita hapus aja dulu yang ini. Bener nggak hasilnya 833? Oke. Oke. Sama dengan momen reaksi di 1A. Nah, kita lihat di sini momen pada 1A. Kita lihat di sini ada 0,00 ditambah dengan M12 125,000. Oke. Dikalikan dengan nilai koefisien distribusi untuk 1A, berarti hasilnya min 0,667. Oke. Nah, berapa hasilnya? Berarti sama dengan 125 dikalikan dengan min 0,667. Hasilnya adalah berapa? 125 dikalikan dengan 0,667. Nah, hasilnya min 83,337. Ya, jadi momen yang terjadi
pada titik 1 dikalikan dengan koefisien distribusi. Kita tulis di sini min 83. Nah, untuk 1, 2 juga sama. Berarti M1A kita hapus dulu. M12 sama dengan M1A ditambah M12 dikalikan dengan koefisien distribusi pada elemen 12. Oke, berarti sama dengan 0,000 ditambah dengan 125 dikalikan dengan min 0,333. Hasilnya berapa? 125 dikalikan dengan min 0,333. Hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu hitung saya? Ada yang bisa bantu saya hitung? 125 dikali 0,333. Minus 41,6625. Min 41,6625. 6625. Oke. Bukti ya. Berarti ada panah juga. Ini masukin ke sini. Dan 41 nah, lanjut sama untuk nilai momen primer pada titik 2 ya, berarti ditambahkan. Kalau tadi cuma M12 dan M1 ada 12, kalau titik 2 berarti M21 ditambah M2C ditambah M2B. Tuh, hasilnya adalah min 118 dan min 70 dan min 470. Ini sudah saya buat simulasinya. Mudah-mudahan benar. Ya. Nah. Lanjut ke yang ini udah selesai. Kita lanjutkan ke bawahnya. Yang ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Kita lanjutkan buat ini lagi apa? Buat baris lagi. Buat baris lagi. Seimbang CO. Pada titik B, ke-6. Pada tahap selanjutnya kita menghitung besarnya transfer momen. Tadi sudah saya singgung, berarti transfer momen bernilai setengahnya dari momen-momen berikut. Kita perlu menghitung besarnya transfer momen. Tinggal kita lihat reaksi 1A ke momen A1. Dari 1A ke A1. Dari 1A ke A1. Berapa nilai reaksi momennya? Berarti ditransfer min 83 dibagi 2. Hasilnya adalah min 41, sama di sini 0 dibagi 2 hasilnya 0. Mau ditukar, semuanya ditukar posisi. Yang 41 min 41 dibagi 2 hasilnya 20. Sedangkan 118 dibagi 2 hasilnya 509. Yang 2C-nya 473 dibagi 2 menjadi 236. Ini langkah yang ke-6. Selanjutnya 2 ke 1, 2 ke C tidak ada. Nah, ini ya. Ini langkah ini repeat terus dilanjutkan
Anda yang perlu difokuskan adalah langkah 5 dan langkah 6. Ini Anda baca langkah 5, 4, langkah kelima. Kita mulai masuk perhitungan di mana baris selanjutnya kita mesti hitung sebagai berikut. Momen primer. Nah, berarti ini kita hitung lagi berapa nilai momen primer. Berarti kita hitung langkah ke ini 39 dapatnya dari mana nih? Langkah 39 dapatnya dari mana nih? 39 dapatnya dari mana nih? Oke. 39 kita lihat langkah ke-5, langkah ke-5 tulisannya apa langkah ke-3, ke-4, ke-5. Kita mulai pada baris selanjutnya yang memasukkan momen primer sebagai berikut. Oke. Ya, jadi kita ditambahkan momennya lalu dikalikan dengan koefisien distribusi. Dapat 39 dari mana nih 39? Oke, kita coba kasih. Nah, berarti untuk mencari 39 ini buat sama dikalikan dengan gamma 1A. Oke, kita lihat M1A-nya adalah 0,000 Tambah. Oke, sebentar. ditambah dengan M12. M12-nya adalah min 59. 59, 1617 dikalikan dengan dikalikan dengan min 0,667. Kita lihat hasilnya benar nggak? 39. Oke, berarti hasilnya 59,1613 dikalikan dengan min dikali min ya. Min dikalikan dengan min 0,667. Berapa hasilnya? 59 dikali 0,667. 59,1613 dikali dengan 0,667. 39, Pak. Hasilnya 39, hasil saya 39,46. Kepala beda koma sedikit apa-apa. Nah, kita Berapa? ya. 4428. Ya. 4428 benar ya? Ya. 6-nya kan 39, nah, pokoknya 39,4 sekian aja. Berarti ini betul ya? Ya. 39 sekian. Kita lalu buktikan lagi. Ini angka 19 dari mana nih angka 19?
Dulu, Pak. Oke. Berarti M1A dikalikan dengan gamma 12. Kita rubah menjadi 0,333. Oke, hasilnya berapa? 0,333. Sembilan koma 1613 kali 0,333 19,7. 7184. 700 19,7. Oke, 19,7. Oke, terbukti ya. Ya. Tinggal ini udah terbukti. Tinggal kita nyari yang 70 kemana? Ini juga sama. Nah, nanti 39 ini dibagi 2 lagi. Pindah lagi ke sini. 0 pindah lagi ke sini. Jadi terus di cross. Ini adalah hasil akhirnya nih. Ya. Ini hasil akhirnya ditambahkan semuanya. Nah, kita lihat M totalnya berapa? Min 232. Apabila sama, berarti sudah betul. Kalau kurang, nah ini kapan perhitungan ini selesai? Yaitu ketika angkanya mencapai 0. Tuh ya. Ini perhitungannya repeat, nggak terlalu esensial. Tinggal diulangi. Tinggal Anda baca ini langkah 5, langkah 6. Ya. Ini hasilnya nih. Hasilnya kontrolnya adalah 0. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Sebetulnya ini materi masih banyak, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya ya. Ya. Sampai diagram geser, diagram momen. Nah, yang itu khusus, Pak. Nanti mungkin di UAS-nya juga saya cuma sampai di sini. Ya. Nah, tugas Anda ya, ini adalah tugas di minggu kemarin ya. Nah, tugas Anda ini perhitungan Anda lanjutkan sampai ke tabel cross yang barusan saya jelaskan. Sampai ke tabel cross-nya aja. Tidak usah sampai ke diagram momen, nggak usah, cuma tabel cross. Kalau tabelnya pakai Excel bisa nggak, Pak? Pakai Excel, sudah silakan ya. Tapi perhitungannya ada buat tulis tangan, jangan ada Excelnya di crop, dimasukin ke di insert. Ya. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak. Ini perhitungan agak lumayan rumit. Mudah-mudahan bisa saya
saya recordnya berhasil. Nah, dari kemarin gagal mulu. Mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau memang berhasil saya upload di YouTube ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, ada pertanyaan? Tahan, Risma Nurfalah mengangkat tangan tuh. Ada apa? Izin tanya Pak. Kalau Silakan. UASnya sama ini materi ini. Iya. Oh iya. Iya Pak. Satu Memang materi aja. Ya enggak lah. Itu kan kita kan dari setelah UTS ke sini kan saya udah menjelaskan dari mulai faktor distribusi, terus momen primer sampai cross. Ini kan materi yang saling berhubungan ya. Nanti saya pilah-pilah, saya kasih soal yang kira-kira masih kompatibel dengan materi yang sudah selesai. Iya Pak, baik. Makasih Pak. Saya paham ini materi lumayan rumit ya. Harus agak lumayan rumit, butuh konsentrasinya lumayan tinggi ya. Bahkan sepanjang pengalaman saya kuliah di teknik sipil S1 dan S2 ini adalah materi yang paling saya ampun gitu. Saya ternyata kebagian ngajar materi. Jadinya saya paham lagi. Saya harap Anda bisa mengingat materinya, soal kita akan aplikasikan ini materi cross ini nanti di mata kuliah struktur beton ya. Ya, Pak. Kalau aplikasi SAP, aplikasi ETAP ya nggak perlu kuliah lah. Tapi kan kalau yang beginian kan butuh pemahaman. Kalau cuma input beban, input dimensi, apain juga kuliah, tinggal buka di YouTube, orang bikin tutorialnya juga banyak. Ya. Kalau materi seperti ini juga kan, kalau materi kayak gini kan butuh konsentrasi tinggi, butuh komunikasi yang lebih interaktif. Tentunya ini juga bisa kita hitung menggunakan aplikasi, cuman kurang greget gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Selamat berakhir pekan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester ke belakang. Oke, mohon maaf apabila 1 semester kemarin saya tidak sempat memberikan kuliah secara langsung tatap muka. Dan mohon maaf juga apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih juga ya wabarakatuh. Pak. Yo.